Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, kembali lagi bersama saya Muhammad Dahlan pada program Tafsir Kabir. Yang insya Allah dalam 25 menit ke depan kita akan mengupas sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim bersama narasumber kita yaitu Bapak Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Yang pada episode kali ini pembahasan kita masih di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Pada episode sebelumnya kita telah membahas berkenaan dengan hamparan dan juga atap, yaitu bumi dan juga langit. Dan juga berkenaan dengan penciptaan manusia yang mana manusia hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari kita akan membahas lebih dalam lagi pada episode kali ini. Mari pemirsa kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Fazal. Waalaikumsalam. Sehat ya pada hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah berkenaan dengan ilmu geografi dan ilmu klimatologi nih Pak. Yaitu berkenaan dengan adanya planet-planet atau benda-benda yang ada di langit di alam semesta ini Pak. Apakah ada kaitannya dengan iklim atau cuaca yang di bumi ini Pak? Silakan diterangkan. Ya, terima kasih. Jelas sekali bahwa benda-benda langit erat sekali kaitannya dengan masalah iklim, cuaca yang terjadi sehari-hari di bumi ini, di mana kita tinggal. Jadi ini juga masih ada hubungannya antara jasmani dengan rohani pula. Oh, iya. Secara jasmani, alam semesta yang Allah ciptakan, yang ada di bumi ini, yang ada di atas langit sana, itu memiliki secara jasmani adalah sesuatu ciptaan Tuhan yang memberi juga manfaat besar sekali. Untuk cuaca misalnya secara jasmani, ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana Allah Ta'ala menciptakan itu bulan, kemudian juga matahari dan bintang-bintang, angin dan sebagainya. Ini semua membawa manfaat besar bagi kehidupan manusia. Kemudian makhluk-makhluk lainnya, pertumbuhan dan sebagainya juga. Di sana memberikan manfaat besar. Secara jasmani, angin bertiup, matahari menyoroti permukaan air di laut, kemudian bulan juga memberikan keteduhan, rasa yang enak di malam hari, cahaya yang terang. Ini semua memberikan manfaat besar dalam kehidupan. Nah, dengan masalah cuaca, dengan adanya sinar matahari yang panas itu menjadi kering permukaan bumi ini. Nah, kalau dia sudah kering, Allah Ta'ala secara jasmani, kemudian air yang tadinya dari laut itu menguap ke atas. Lalu berubah menjadi awan-awan hitam dan turunlah kembali ke bumi ini. Memberikan kehidupan bagaimana rumput yang gesang, yang kering kerontang di lapangan bola. Begitu turun hujan, besok itu akan kelihatan mulai menghijau. Sehingga manfaatnya apa? Airnya sumur-sumur menjadi banyak. Pepohonan menjadi hijau dan berkembang memberikan buah. Kambing-kambing, sapi dan sebagainya, hewan-hewan ternak makan di sana. Dan kita pun bisa main bola dengan rasa yang nyaman. Seperti itu secara jasmaninya. Kemudian secara rohani. Seperti itu pula apabila rohani manusia sudah kering. Tidak mengenal lagi bagaimana tata cara manusia hidup satu sama lain, tidak mengenal lagi bagaimana harusnya orang secara rohani itu memberikan penghargaan, itu seperti bagaikan bumi yang kering tadi itu. Allah Ta'ala pun yang maha tahu, dia akan menurunkan hujan rohani dengan mengutus para nabi, para nabinya utusannya, Pak, untuk
membawa pesan-pesannya kepada manusia yang hidup pada zaman itu. Nah ini harus kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi dia menciptakan alam semesta, langit dan bumi beserta isi-isinya adalah sangat erat sekali hubungan satu dengan lainnya. Secara jasmani dan juga secara ruhani. Jadi di sini kita sebagai makhluk Allah Ta'ala, sebagai orang yang beriman, adalah bagaimana kita harus mensyukuri semua itu adalah kita menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan, melaksanakan perintahnya misalnya mendirikan sholat, beribadah kepadanya, berlaku baik sesuai contoh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menghargai orang lain secara rohani. Kita sebagai anak kepada orang tua, begitu pula orang tua kepada anak-anak, kita sebagai orang kecil kepada yang tua, begitu pula rasa sayang dari yang tua kepada anak-anak, itu semua timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Ini berhubungan dengan masalah akhlak. Semua ada dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Karim pun menceritakan itu semuanya ada dalamnya. Jadi sini antara ciptaan semesta alam, langit dan bumi, hubungan dengan cuaca dan lain sebagainya, secara jasmani, secara rohani itu ada gambaran yang sangat erat sekali. Jadi simpelnya adalah bahwa secara jasmani Allah menciptakan langit dan bumi, memberikan faedah bagi kehidupan kita. Manusia dan makhluk lainnya. Kemudian secara rohani khusus kepada manusia kita diajarkan supaya memiliki sifat-sifat yang baik pula dan mengadakan hubungan erat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gambarannya kalau bumi ini secara jasmani panas, kering, turun hujan, Allah Ta'ala tarik dari laut, menguap berupa awan, turun hujan, menyegarkan hidup. Begitu pula secara rohani, manusia kering, tidak tahu petunjuk, Allah turunkan pula. Jadi ini sebagaimana kehidupan di alam semesta ini sehari-hari tidak pernah habis, berganti seperti itu pula, begitu pula rohani. Tidak putus-putus, Allah Ta'ala akan terus berikan siraman kerohaniannya. Jadi karena itulah kita harus bersyukur dan menerima apa yang Allah Ta'ala kehendaki bagi umat manusia ini. Khususnya kita orang-orang beriman. Gitu, Pak. Nah, ini ajaran yang ada dalam Quran Karim. Nah ini dijelaskan di dalam tafsir ini oleh Huzur kedua Khalifatul Masih As-Tsani. Baik Pak, sejalan dengan penjelasan tadi bahwa Allah Ta'ala menurunkan air dari langit ke bumi ini adalah dalam bentuk air atau hujan begitu ya Pak. Tapi pertanyaan yang akan saya lontarkan sekarang adalah terkait khusus dengan keadaan ruhani, Pak. Keadaan ruhani atau penjelasan secara ruhani bagaimana Allah Ta'ala menuliskan dalam ayat ini minas sama'i ma'an, wa anzala minas sama'i ma'an, Pak. Bagaimana penjelasan secara ruhani secara khusus, tolong dijelaskan, Pak. Baik, terima kasih. Ini juga hubungan tadi masih erat sekali dengan yang sebelumnya, bahwa secara minas sama'i ma'an adalah sebagaimana tadi, kalau kita kembali flashback ke belakang, bahwa secara jasmani Allah Ta'ala menurunkan air secara jasmani dari langit. Minas sama'i ma'an. Dari langit air turun. Secara rohani khusus di sini juga, bahwa Allah Ta'ala dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, Dia yang maha tahu kapan Dia akan turunkan hujan rohani. Artinya apa? Dia akan mengutus utusannya kepada manusia di bumi ini untuk memberikan petunjuk jalan yang benar sebagaimana yang Dia kehendaki melalui utusan atau nabi-nabinya itu. Jadi kita tidak punya hak untuk menolak. Kewajiban kita adalah menerima dan mengikutinya. Tapi memang merupakan sunatullah setiap kali Dia mengutus utusannya ke bumi ini bagi manusia untuk kebaikan. Itu manusia di zaman itu selalu menolak dan tidak mau menerima. Ini sudah ada contohnya beberapa banyak nabi yang telah berlalu. Sampai terakhir kepada nabi kita Muhammad SAW yang paling dekat membawakan ajaran Islam. Pun seperti itu pula. Beliau selama 23 tahun menyampaikan tabligh dakwah ilallah untuk manusia, kebaikan-kebaikannya.
tapi toh sampai hari ini pun banyak manusia yang masih memusuhi beliau. Ini adalah bahwa secara khusus kerohanian, minas sama imaan adalah air rohani yang turun dari atas langit, yang dia turunkan melalui malaikat Jibril, bentuk wahyu dan ilham kepada seseorang pilihannya yang dikatakan sebagai rasul, sebagai nabi, membawakan pesan-pesan Allah Ta'ala bagi kemaslahatan manusia. Nah kalau sekarang apakah seperti itu? Masih itu terus berjalan. Bagaimana? Nabi Muhammad SAW sudah sempurna ajarannya. Adalah kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi jalan lain untuk mencapai kesempurnaan dan kemaslahatan rohani bagi manusia di alam dunia ini sampai kepada akhirat nanti adalah hanya mengikuti jalan ajaran Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Ini yang harus kita ikuti. Tidak ada jalan lain lagi untuk mencapai kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sangat beruntung dan bersyukur bagaimana caranya adalah kita mengamalkan perintah Tuhan. Nah, ini yang berupa secara khusus kerohanian adalah langit menurunkan air. Artinya langit rohani menurunkan air rohani. Apa maksudnya? Adalah Tuhan mengutus utusannya untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Baik. Untuk dunia rohaninya. Keadaan rohaninya. Keadaan rohani, agar manusia itu kembali kepada jalan Allah Ta'ala, mengenal Tuhan, Sang Khalik penciptanya, dan ia tunduk di haribaannya dan mengikuti segala perintah-perintahnya. Baik Pak. Nah tadi berkenaan dengan air yang diangkat dari air laut, diangkat menguap ke langit, lalu menjadi gumpalan awan hitam, menjadi air hujan. Nah kadang karena keserakahan manusia di bumi ini, air yang di laut itu menjadi kotor Pak. Air yang di laut itu menjadi tidak bersih lagi. Lalu Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya mengangkat air yang tadinya kotor ke langit, lalu disaring mungkin di atas langit itu, di awan itu, lalu diturunkan dengan nama air hujan, begitu ya Pak. Betul. Air yang bersih. Nah, adakah penjelasan secara rohaninya berkenaan dengan air kotor yang diangkat ke langit, lalu diturunkan dengan air bersih tadi Pak? Iya, masih ada hubungan sangat erat sekali. Jadi antara kehidupan alam semesta di dunia ini secara zahir, dengan kehidupan alam rohani ini erat hubungannya. Bagaikan pasangan antara satu dengan yang lain. Min dengan plusnya. Jadi kalau secara jasmani seperti itu, secara rohani pula, ya manusia tadi dengan keserakahannya merusak hutan, kemudian laut dikotorin, banyak sampah dan segala macam. Kemudian juga di daratan ini sungai-sungai menjadi kotor dan lain sebagainya. Allah Ta'ala juga dengan kasih-Nya tadi dia akan membersihkan air tersebut, diangkatnya ke langit menjadi uap, kemudian berubah menjadi gumpalan awan dan turun kembali ke dunia ini menjadi air yang sangat bersih. Air hujan itu. Khususnya kita lihat kalau di pegunungan, lihat air bagaimana bening dia mengalir, secara jasmani seperti itu nyatanya, menyegarkan kehidupan. Nah sekarang kalau dinilai secara atau dilihat secara rohani, seperti itu pula kalau di mana manusia hidup yang sudah kotor, yang tidak mengenal lagi tata krama kehidupan bagaimana harusnya seorang manusia dengan manusia lain berbuat dan bersikap, maka Tuhan yang Maha Tahu akan melihat bahwa ini sudah waktunya untuk dibersihkan. Jadi dia mengangkat kekotoran-kekotoran itu kemudian diturunkan dalam bentuk yang bersih, murni. Ya, seperti ajaran Muhammad SAW ini, Al-Quran Karim dan semua contoh-contoh hidup beliau dan sabda-sabda beliau, orang tahu tapi tidak mau mengamalkan, sudah ditinggalkan. Bagaikan apa Quran mengatakan? Bagaikan benda yang tidak harga dibuang ke belakang, tidak tengok lagi. Nah untuk mengembalikan yang sudah seperti itu kotor, tidak lagi manusia menghiraukan harusnya bagaimana. Ini Allah Ta'ala ingin membersihkannya. Dia angkatlah ke langit. Kemudian dia turunkan kembali dalam bentuk petunjuk-petunjuk. Wahyu-wahyu, hilang kepada utusannya itu. Dan ini bukan berarti adalah dia akan merubah apa yang ada.
Karena ajaran yang terakhir yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah ajaran yang tidak akan berubah lagi. Kecuali adalah untuk menyegarkan kembali seperti turun hujan. Kan itu juga air dari langit naik, turun, besok turun lagi. Dikotori oleh manusia di bumi ini. Allah Ta'ala dengan sifat kasih sayangnya dia kembalikan lagi menjadi bersih. Seperti itu pula dari waktu ke waktu secara dunia rohaninya. Manusia yang sudah kotor dikembalikan lagi untuk menjadi bersih kembali. Sebagaimana fitratnya. Jadi ini adalah merupakan satu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Secara jasmani dan juga secara rohani. Baik, Pak. Jadi turunnya hujan, air, begitu pula turunnya rohani. Jadi alam dunia ini menjadi bersih kembali dengan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Jadi gambarannya itu antara satu dengan jasmani dan satu dengan rohani sangat erat sekali. Sangat erat sekali, Satu Pak. sama lain. Iya. Baik, Pak, dari semua ciptaan Allah Ta'ala ini di alam semesta ini adalah Allah Ta'ala menginginkan bahwa manusia itu hanya beribadah kepadanya, begitu ya, Pak. Janganlah membuat tandingan-tandingan atau tempat-tempat atau barang-barang yang dijadikan untuk sembahan, begitu, Pak. Lalu adakah nasihat dari Hadrat Rasulullah SAW kepada umat beliau dalam hal ini, Pak? Ya, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang ke dunia ini diutus oleh Tuhan adalah tujuannya untuk memperbaiki, meluruskan kehidupan manusia agar berjalan di atas rel yang benar. Jadi nasihat Nabi kepada umat manusia, khususnya umat beliau, adalah bahwa di dalam kehidupan di dunia ini, beliau memberikan nasihat agar kita selalu menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Di dalam Quran, Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin dan lain-lainnya kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi Rasulullah SAW memberikan nasihat, hiduplah kita selalu selaras dengan kehendak Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bertentangan dengan kehendaknya. Inilah jalan kebahagiaan lahir batin dunia sampai akhirat yang akan membawakan kebahagiaan bagi kita, khususnya orang-orang mukmin. Nah, jadi dengan demikian pesan-pesan nasihat dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW adalah beliau menginginkan bahwa umat manusia ini mengenal Tuhannya dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan dan mengamalkan apa yang diajarkan Tuhan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam ujung ayat ini yang sedang kita bahas adalah wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu membuat tandingan atau apa istilahnya sekutu-sekutu bagi Tuhan. Karena dialah zat yang telah menciptakan kamu dan semesta alam ini. Dunia diciptakan, langit diciptakan, bumi diciptakan bagi kehidupan manusia. Dia mengutus mengutus Rasulnya, utusannya untuk manusia pula. Jadi, contoh antara jasmani dan rohani sangat erat sekali, dan kita hanya tugasnya sebagai orang beriman dan mengikuti petunjuk ajaran. Dan ajaran terakhir sempurna adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita amalkan sehingga Nabi memberi pesan pada kita, selaraskanlah hidup kamu dengan kehendak Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jangan menciptakan musuh-musuhnya. Wala taj'alu lillahi andana wa antum ta'lamun. Jangan kamu menciptakan musuh-musuhnya, lawan-lawannya, tandingan-tandingannya. Misalnya
Dia mengatakan, "Ubuduni, beribadah kepadaku." Lalu kita pergi kepada benda lain. Nah ini jangan. Tidak selaras. Tidak selaras dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau mengikuti semua apa yang diajarkan oleh beliau, ini adalah suatu petunjuk yang paripurna, tidak ada lagi. Baik di masa lalu maupun yang akan datang adalah mengikuti hanya ajaran yang ada telah turun kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Pak, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan kita bahas pada ayat ini Pak. Yaitu, ada beberapa filosof barat yang mengatakan perihal zat Tuhan, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berkenan juga dengan roh dan wahyu. Mereka mengatakan bahwa zat Allah Ta'ala, ruh dan wahyu ini tidak ada, Pak. Sehingga mereka mengatakan bahwa keyakinan adanya Tuhan karena adanya evolusi penyembahan terhadap binatang, Pak. Nauzubillahi min zalik. Dan lainnya. Mohon dijelaskan berkenaan dengan hal ini, Pak. Ya, betul, itu ada beberapa ahli filosof dari barat yang mengatakan seperti itu. Sehingga Huzur dalam tafsir ini menjelaskan panjang lebar. Ini sangat luas sekali. Poin ini sangat luas sekali untuk dijelaskan sampai tuntas. Jadi simpelnya saya katakan bahwa memang ada pendapat orang-orang barat seperti itu. Huzur mengatakan bahwa kenapa mereka seperti itu? Mereka tidak paham. Tidak tahu apa yang terkandung di dalam maksud Allah Ta'ala itu dalam Quran Karim khususnya. Mereka hidup di negara barat yang memang sudah kering kerontang, tidak pernah tahu ada contoh-contoh bahwa wahyu itu ada dan turun kepada hamba manusia pilihan Tuhan. Nah di barat itu yang mereka lahir dan hidup di sana tidak pernah ada lagi manusia yang menerima hal seperti itu. Dan terakhir turun adalah petunjuk Quran Karim kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi simpelnya, pendeknya adalah bahwa pendapat orang barat yang mengatakan tidak ada wahyu, bahkan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam sekarang adalah Tuhan evolusi dari apa itu? Penyembahan binatang. Penyembahan binatang. Memang ada sebelum itu. Dia katakan juga tidak ada lagi wahyu, petunjuk, segala macam. Ini sangat luas sekali secara rincinya. Itu memerlukan waktu panjang. Ini bisa mungkin pada masa yang akan datang atau waktu-waktu lain kita akan kupas lebih luas. Lebih luas lagi. Jadi simpelnya tadi ada bahwa Huzur mengatakan bahwa petunjuk dan kata-kata yang mereka katakan, sampaikan dalam pemikiran itu adalah suatu hal yang tidak benar. Simpelnya seperti itu, bahwa apa yang dikatakan para filosof tidak benar karena mereka tidak paham. Mereka hidup dalam dunia yang kering, tidak pernah ada pengalaman manusia yang seperti itu, yang menerima wahyu, petunjuk. Karena putus semenjak Isa alaihissalam tidak ada lagi dari orang-orang sana. Nah, yang ada adalah petunjuk dari Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harus mempercayai iman ini kepada hal ini. Baik Pak, karena pembahasan di ayat ini mungkin telah selesai, baiknya Bapak menyampaikan kesimpulan daripada isi ayat ini, Pak. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Huzur Khalifatul Masih kedua dalam ayat ini adalah bahwa Allah berpesan di dalam ini, ujungnya adalah bahwa Tuhan berfirman, Dia menciptakan manusia, alam semesta dan isi-isinya, bumi dan langit sebagai hamparan dan atap yang bagi kehidupan manusia adalah merupakan satu sarana yang harus kita syukuri. Apabila itu bumi panas, kering, dia akan turunkan hujan. Begitu pula secara rohani, apabila manusia sudah kering rohaninya, dia akan mengutus utusannya. Dan pesan terakhir pada ayat ini adalah bahwa jangan manusia itu menyembah selain pada Allah Ta'ala. Jangan membuat tandingan-tandingan. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya mengikuti ajaran dan kehendak Allah Ta'ala itulah kebahagiaan lahir batin dunia akhirat bagi kehidupan kita manusia ini, khususnya orang-orang beriman. Jadi mengikuti petunjuk, ajaran, contoh-contoh dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah suatu jalan yang sempurna untuk kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan berdoa pada Allah Ta'ala agar Dia selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Baik Pak, jazakumullah atas segala penjelasannya.
Baik pemirsa, alhamdulillah kita telah mendengarkan dan menyimak penjelasan yang sangat jelas sekali dari narasumber kita berkenaan dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-23 ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala untuk dapat mengamalkan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan menjauhi larangan-larangannya. Saya Muhammad Dahlan dan segenap kru MTA yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.